Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ikhwan yang dicintai Allah. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ada satu bulan yang juga banyak keistimewaan. Yaitu bulan apa? Yaitu bulan Sya'ban. Allah menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan yang istimewa karena terdapat banyak ibadah, keutamaan, dan peristiwa besar yang hanya terjadi di bulan tersebut. Tidak ada yang memanfaatkan bulan Sya'ban dengan amal-amal kebaikan kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Karena di bulan ini banyak orang yang tidak bersungguh-sungguh beribadah karena letak bulan ini di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan apa? Bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal di bulan inilah terdapat sebuah keutamaan yang bahkan Rasulullah SAW bersungguh-sungguh mengerjakannya. Keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban di antaranya adalah diangkatnya amal. Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kebaikan seluruh manusia selama 1 tahun ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di fase akhir inilah seharusnya setiap orang bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Az-Zarquni dalam syarah Al-Muwatta mengatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang menjadi penentu dan atas amalan itulah akan dibalas. Siapa yang beramal buruk lalu beramal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertaubat. Dan di antara keutamaan bulan Sya'ban yaitu berlimpahnya pahala dikala orang-orang lalai. Banyak orang yang melalaikan bulan Sya'ban. Dikarenakan apa? Dikarenakan letaknya yang terjepit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan yang sama-sama memiliki keutamaan yang besar. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, beribadah di waktu haraj, atau maksudnya banyak manusia yang lalai, padahal seperti hijrah kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Besarnya keutamaan beribadah di waktu lalai karena beratnya perjuangan di masa tersebut, menjelaskan bahwa di tengah lingkungan yang turut menjalankan ibadah akan terasa mudah. Tapi bagaimana dengan ibadah di waktu banyak orang yang sedang lalai? Di waktu banyak orang yang lalai, disitulah ujian yang sesungguhnya. Di saat tidak banyak orang yang lihat, disitulah keimanan kita akan diuji. Maka di masa banyak orang yang sedang lalai adalah sebuah keutamaan yang besar. Di antaranya lagi yaitu persiapan menghadapi bulan Ramadan. Kenapa? Karena setelah bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan agar bulan Ramadan menjadi rahmat bagi kita? Tentu dengan bersungguh-sungguh beribadah di bulan tersebut. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa ibadah adalah sebuah perlombaan. Maka berlomba-lombalah dalam mengejar kebajikan atau ibadah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Tidak mungkin seseorang menang dalam sebuah perlombaan jika ia tidak mempersiapkan dirinya. Dengan membiasakan diri beribadah di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan ia akan terbiasa untuk beribadah dengan giat. Dan di antara keistimewaan bulan Sya'ban lagi adalah pindahnya kiblat. Kiblat adalah arah yang dituju kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Sebuah kiblat menjadi kiblat seperti saat ini. Dulu Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kali bagi kaum muslimin. Perpindahan tersebut terjadi di pertengahan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Perpindahannya arah kiblat
ini adalah peristiwa besar yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dahulu umat Yahudi sering mengolok-olok umat Muslim karena beribadah menghadap arah yang sama dengan mereka. Ketika kiblat berpindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, Rasulullah bergembira karena dapat menyelisihi umat Yahudi. Di antaranya lagi keutamaan bulan Sya'ban adalah turunnya ayat sholawat. Maksudnya ayat untuk memerintahkan sholawat. Allah menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan yang mulia, di antaranya dengan menurunkan ayat perintah untuk bersolawat pada bulan ini. Perintah tersebut tercantum dalam Al-Quran ayat berikut. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Para ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi di bulan Sya'ban. Sholawat adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi yang telah berjasa menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Di antara keutamaan bagi orang yang sering bersolawat adalah dikumpulkan bersama Nabi di yaumil akhir, seperti dalam hadis berikut. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Di antaranya lagi keutamaan bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca Al-Quran. Bulan Sya'ban memiliki sebutan sebagai bulan yang mulia, bulannya para pembaca Al-Quran. Di antara maknanya adalah bulan di mana pembaca Al-Quran melakukan pemanasan untuk bulan Ramadan. Anas radhiyallahu an berkata, kaum muslimin ketika telah memasuki bulan Sya'ban, maka mengambil mushaf-mushafnya, kemudian membacanya. Mereka juga mengeluarkan zakat hartanya agar dapat membantu menguatkan orang fakir dan miskin untuk turut serta menunaikan puasa di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah paling sering berpuasa di dalamnya selain di bulan Ramadan. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Di antara hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah sebagai latihan agar terbiasa saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan di mana umat muslim berpuasa selama 1 bulan penuh. Demikianlah keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak ibadah di bulan ini, di bulan Sya'ban, karena banyak keutamaan di dalamnya yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.